Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5, yakni membahas tentang zat murni dan campuran. Nah, apa sih pengertian zat murni itu? Nah, zat murni yakni materi yang hanya tersusun dari satu jenis zat. Nah, contoh zat murni itu seperti emas, perak, besi, aluminium. Nah, itu termasuk ke zat murni. Nah, zat murni juga disebut sebagai zat tunggal. Nah, zat murni adalah suatu zat yang masih belum tercampur oleh zat lainnya. Jadi dikatakan murni karena masih asli zat itu sendiri. Nah, seperti itu. Lalu, yang kedua adalah zat campuran. Nah, apa ya yang dimaksud dengan zat campuran itu? Ya, betul sekali. Zat campuran. Zat campuran adalah kumpulan dari dua zat atau lebih. Dalam campuran, sifat-sifat zat asal masih tetap tampak. Hampir sebagian besar materi yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan suatu campuran. Misalnya saja, misalnya contoh air gula. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu adalah campuran air gula. Nah, air gula ini merupakan campuran dari gula dan air. Rasa manis air gula ini tergantung sesuai seberapa banyak kita mencampurkan gula terhadap air tersebut. Semakin banyak kita mencampurkan gula, maka rasa air tersebut semakin manis. Nah, seperti itu. Zat campuran juga dibagi menjadi dua, yakni zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Nah, yang pertama, zat campuran homogen. Nah, zat campuran homogen yakni adalah campuran yang komposisinya merata. Campuran homogen juga dinamakan sebagai larutan. Nah, apa sih yang dimaksud larutan itu? Yakni adalah campuran dua zat atau lebih yang ukuran partikelnya berukuran sangat kecil sehingga menyatu dengan zat pelarutnya. Nah, sehingga tidak bisa membedakan mana zat pelarut dan mana medium pelarutnya. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan sebagai zat campuran homogen. Nah, seperti itu. Contohnya seperti misalnya contohnya garam yang dicampur dengan air panas. Nah, maka si garam tersebut ketika kita aduk akan menyatu dengan airnya. Jadi partikel garamnya itu tidak terlihat lagi sehingga seperti menyatu dengan airnya dan sulit membedakan mana zat pelarutnya dan mana medium pelarutnya. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini adalah campuran yang komposisinya tidak merata. Nah, yang kedua adalah campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini adalah campuran yang komposisinya tidak merata. Contohnya seperti kopi yang dilarutkan dengan air. Nah, ketika kopi dilarutkan dengan air, maka kita masih dapat membedakan mana kopi dengan airnya. Seperti itu. Ketika kita diamkan segelas air dengan kopi yang berisi campuran air dengan kopi, lama-kelamaan kopi tersebut akan mengendap ke bawah dan airnya di atas. Jadi kita bisa membedakan mana serbuk kopinya dan airnya, seperti itu.
dalam sebuah campuran ditandai dengan adanya endapan. Jika dilakukan penyaringan atau pengendapan. Nah, endapan adalah materi yang dapat dipisahkan dari sebuah campuran dengan zat cairnya, seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan perbedaan antara campuran dan larutan. Nah, sebelumnya Ibu di sini menyediakan beras, terus garam, gula, dan serbuk kopi. Nah, keempat bahan ini kemudian akan Ibu campurkan dengan air nantinya. Lalu dari keempat ini Ibu akan kita dapat mengetahui mana yang termasuk larutan dan mana yang termasuk campuran. Nah, setelah Ibu mencampurkan keempat bahan ini dengan air, kita bisa membedakan mana yang termasuk campuran dan yang termasuk larutan. Kita coba dari yang beras. Nah, beras Ibu campur dengan air, lalu kita lihat masih adakah atau terdapatkah berasnya tersebut, coba. Nah, ternyata masih ada butiran berasnya. Nah, antara air dan si beras tersebut tidak menyatu. Kita juga bisa membedakan mana zat pelarutnya dan mana medium pelarutnya. Nah, beras tersebut. Nah, di gelas yang berisi beras ini kita bisa menyimpulkan bahwa beras ini termasuknya ke dalam air beras ini ke dalam campuran, karena campuran itu kan artinya materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih memiliki sifat aslinya. Nah, sifat berasnya kita masih mengetahui kan. Nah, seperti itu. Berarti beras termasuknya ke dalam campuran. Nah, sudah. Kita sekarang ke garam. Coba lihat. Setelah Ibu aduk tadi, kita lihat air garamnya. Nah, ini seperti air biasa yang tidak dicampuri apa-apa. Nah, jadi air garam itu termasuknya larutan, karena antara zat pelarut dengan medium pelarutnya itu tidak dapat dibedakan mana zat pelarutnya dan mana medium pelarutnya. Mereka itu menjadi satu. Nah, itu. Jadi air garam termasuknya ke dalam larutan. Sekarang air gula. Air gula, kita lihat masih adakah gulanya. Nah, ternyata air gula pun sama. Air dan gula itu menjadi satu, sehingga tidak dapat dibedakan mana zat pelarutnya dan mana medium pelarutnya. Coba lihat, gulanya sudah tidak tampak, gulanya jadi satu dengan air. Lalu selanjutnya yang terakhir, serbuk kopi. Kita lihat, oh, ternyata masih ada kopinya, jadi satu dengan air. Lalu selanjutnya yang terakhir, serbuk kopi. Kita lihat, oh, ternyata masih ada kopinya. Nah, hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa serbuk kopi itu termasuknya ke dalam campuran. Air kopi itu termasuk ke dalam campuran karena kopi, sifat kopinya masih tampak di campuran air kopi ini. Nah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, yang termasuk ke dalam larutan itu yakni air garam dan air gula. Nah, ingat, larutan itu adalah materi yang larutan itu adalah campuran dua zat atau lebih yang sulit dibedakan antara zat pelarutnya dan medium pelarutnya. Nah, seperti itu. Dan sekarang campuran, berarti campurannya yaitu
apa namanya, air kopi dengan air beras. Nah, antara air kopi dan air beras ini yaitu bisa dibedakan antara zat pelarutnya dan medium pelarutnya. Masih tampak juga si sifat asli dari kopi itu tersebut dan beras tersebut. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dimengerti oleh kalian semua. Nah, Bu Intan ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.